seperti ibu yang tak pernah lupa pada anak-anaknya. Dari dadanya mengalir napas kehidupan bagi setiap kaki yang menjejak. Dalam diamnya waktu, ia tenun mimpi para leluhur menjadi takdir yang terus hidup di nadi generasi. Wajahnya memancarkan keindahan yang tak pernah benar-benar pudar, seolah waktu pun belajar setia pada asalnya. Di tempat ini, akar-akar diri saya ditanam dalam tanah tradisi, disirami kearifan leluhur, dan diteguhkan oleh ritus yang tak lekang oleh zaman. Dalam dekapan budaya, saya bertumbuh menjejak dunia yang kerap getir dan tak ramah. Di bawah langit ngada yang bening dan dingin, rebah berdenyut sebagai jantung persaudaraan. Ia mengikat manusia, leluhur, dan alam dalam satu napas yang sama. Saat alunan golaba mengalun menyentuh telinga, darah dalam tubuh ini seolah terbangun, menyatu dalam irama purba yang suci dan abadi. Irama yang tak hanya didengar tetapi diwarisi. Di tanah pusaka ini berdiri Imerie dengan jubah kabut pegunungan. Ia seperti roh yang menyatu dalam jiwa, memberi kesegaran melalui udara dan menopang hidup melalui hasil alam yang ikhlas dan sederhana. Langit seakan tak pernah jauh. Ia turun diam-diam, menyatu dalam napas keseharian, berdiam dalam kesederhanaan yang hening tapi sakral. Melihatnya seperti melihat kepingan surga yang nyata bertanah ngada. Di bawah kaki Inerie berdiri anggung kampung adat Bena. Di sana bumi dan langit seakan bersua dalam sunyi. Deretan Sao berdiri khidmat, memelihara kesucian yang tak tersentuh oleh derasnya waktu. Atap-atapnya menunduk hormat pada langit, sementara tiang-tiangnya menghujam bumi, seakan mengikat janji antara manusia, leluhur, dan semesta. Di pelataran Sao terdengar bisik angin dari arah Manulalu. Ia membawa aroma tanah basah, bercerita dalam kesunyian lembah dan menyelinap di antara rimbun pohon-pohon tua. Di sana udara terasa sejuk tapi penuh rahasia, seakan menyimpan gumam leluhur yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang mau menyelam heningnya tanah. Di puncak Wolobobo dan Avatar, waktu seolah berhenti berdetak. Keduanya adalah bukit yang dengan tabah memeluk ke angin dan membiarkan dirinya dibasuh oleh cahaya mentari pertama. Di kedua bukit itu, langit terasa begitu dekat, tapi kaki tetap berpijak kuat pada bumi. Di sana, setiap hembusan angin menjadi bisik doa yang menembus keabadian. Di suatu senja, di bawah langit yang mulai temaram, terdengarlah suara anak-anak ngada berlarian di halaman kampung. Seorang anak kecil dengan mata berbinar berkata, "Robe, kalau kau belum melihat kami punya laut, kau belum tahu betapa birunya dunia le." Yang lain berujar, "Di Taman Laut 17 Pulau Riau, dep air tuh, woi, jernih ngeri teman, ikan-ikan tuh menari le." Soalnya mereka tahu kita sementara lihat mereka. Kemudian seorang anak kecil maju dengan bangga, seakan membawa rahasia tanahnya sendiri. "Buajao, kalau kau capek, apalagi baru habis pulang bajak sawah, datang dimandi di Vaibana Soa. Dan air tuh hangat seperti mama punya pelukan le." Dia juga bisik hilang, "Kita merasa capek itu." Teman lain sampaikan begini,
Kalau doa mau dengar suara alam yang paling murni, toh kita ke air terjun Oki. Dan air tuh jatuh terlalu indah, sumpah nih. Saya terdiam di antara mereka. Dalam suara-suara kecil itu saya mendengar sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita, yaitu sebuah keyakinan bahwa tanah ini tak hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga. Namun seiring berlalunya waktu, kemajuan mulai menyingkap wajahnya di tanah pusaka ini. Ia tidak datang sebagai seorang tamu yang mengetuk pintu, melainkan menyelinap seperti bayang-bayang. Kenikmatan alami yang dulu mengalir jernih dari rahim bumi, kini ditukar dengan gemerlap kesenangan duniawi yang rapuh dan menipu indera. Tadi malam saya dengar ibu bumi menangis. Katanya ia haus karena airnya diisap. Katanya ia marah karena panasnya bukan lagi dari mentari, tapi dari perutnya yang dibongkar paksa. Kemudian saya mencium angin yang berbau belerang, seperti aroma pahit dari rahim yang ditusuk. Angin itu membawa kabar bahwa jantung bumi dicuri demi cahaya yang tak tahu asal usul. Siapa yang tega membuatmu menangis, ibu? Terusik dengan pertanyaanku, pihak geotermal menatap saya dan berkata tegas, kami tidak bermaksud melukainya. Kami hanya mengambil panas yang selama ini terpendam untuk menjadi terang bagi banyak orang. Saya melangkah maju, napasku berat, suaraku bergetar, namun tajam. Terang! Saya menatap mereka satu persatu. Tidak ada terang yang pantas dirayakan di atas tangis seorang ibu. Jika terang harus mengorbankan bumi, maka lebih baik kami belajar dari gelap. Sebab dari gelap itulah kami pernah lahir. Saya mengepalkan tangan. Kami tidak menolak terang, tapi bukan terang yang melukai. Kami bukan musuh terang, tapi terang yang tak mengenal hormat adalah bentuk lain dari kegelapan. Seorang dari mereka maju setengah langkah, mencoba tetap tenang. Lalu, seperti apa terang yang kau inginkan? Saya tidak langsung menjawab. Saya menunjuk tanah di bawah kaki saya. Terang yang lahir tanpa luka, terang yang meminta izin sebelum mengambil, terang yang tahu bahwa tanah ini bukan sekedar sumber daya, melainkan tubuh yang hidup. Angin seperti berhenti. Pihak geotermal kembali bersuara, kali ini lebih pelan. Kami tidak bermaksud menghapus budaya kalian. Kami ingin berjalan bersama. Saya tertawa diri, bukan karena lucu, tapi karena perih. Bersama, tapi langkahmu terlalu cepat. Kami tertinggal di belakang, menjadi penonton di tanah kami sendiri. Kau datang membawa lembar-lembar kertas dengan bahasa yang tak kami mengerti. Kau bilang ini berkah, tapi kami tak diberi waktu berdoa sebelum semuanya terungkap. Kau lupa bahwa bumi adalah makhluk yang menyimpan sejarah dalam diam. Ia adalah tubuh yang menyimpan napas ribuan tahun. Jika kemajuan ingin tinggal di sini, maka biarlah ia belajar terlebih dahulu cara menjadi tamu, mengetuk sebelum masuk, mendengar sebelum berbicara, dan merawat sebelum mengambil. Saya menangis sejadi-jadinya bersama alam, bukan sebagai pengamat, bukan pula sebagai penyair yang berdiri di tepi, tapi sebagai anak kandung tanah ini yang ingin beraung saat ibunya dibakar hidup-hidup. Saya telah melihat tanah ini dalam diamnya yang suci, dalam rempah yang mempersatukan, dalam tegaknya Inerie yang setia menjaga langit, dalam hening kampung adat Bena yang tak pernah lupa pada asalnya,
Saya juga telah mendengar tawa anak-anak yang masih percaya bahwa laut, mata air, dan air terjun adalah nyanyian surga yang tak boleh berhenti. Namun, hari ini saya juga mendengar sesuatu yang lain. Deru yang memecah kesunyian, tangan-tangan yang mengambil tanpa mendengar, dan terang yang datang tanpa memahami luka. Lalu saya mengerti bahwa misteri terbesar dari tanah ini bukan terletak pada keindahannya, melainkan pada tanggung jawab untuk menjaganya. Ketika tangis ibu semakin menjadi-jadi, saya mendengar satu suara yang tak mungkin disangkal. Suara yang lebih tua dari waktu, lebih dalam dari luka, dan lebih jujur dari segala alasan. Ia tidak berteriak, tetapi menggema di dalam dada. Anak, ini ibu. Ibu, maafkan saya. Saya berjanji tidak ingin dikenang sebagai orang yang hanya bercerita tentang tanah ini, tapi sebagai anak yang berdiri ketika ibunya menangis. Menjagamu adalah panggilan yang mengalir dalam darah. Sejak saya pertama kali belajar menyebut